Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kawan-kawan Antasari Muda Fakultas Syariah. Nah, jadi kembali lagi di channel Dema Fasya Antasari, dan ini adalah channel dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah tahun 2021. Nah, adapun kali ini kita ingin mengadakan konten Q&A nih Bang. Ya. Oke. Nah, adapun Q&A ini berkenaan dengan acara ataupun agenda kita, yaitu PKMTD Fakultas Syariah tahun 2021 ya Bang. Nah, oke, perkenalkan diri dulu. Nama saya Hamid dan di sini saya selaku host pada Q&A ini. Nah, adapun di sebelah saya itu adalah siapa Bang? Saya Abu Abdullah Muhammad, Ketua OC dari PKMTD Fakultas Syariah 2021. Oke. Nah, kita di sini bersama Ketua OC-nya langsung nih dari PKMTD Fakultas Syariah di tahun 2021 ini. Ya. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa sih PKMTD itu? PKMTD ya. Jadi PKMTD merupakan, kita kulik dari namanya dulu lah. PKMTD itu adalah pelatihan kepemimpinan mahasiswa tingkat dasar. Sesuai namanya, pelatihan lah. Jadi ini bentuk kegiatan pelatihan yang mana agenda ini dilakukan oleh Dema fakultas kita khususnya. Ya, agenda tahunan ya, agenda tahunan yang selalu dilaksanakan untuk melatih mahasiswa dalam basic kepemimpinan, dan juga di dalamnya ada manajemen tentang bagaimana cara memimpin organisasi, bagaimana cara manajemen diri sendiri, bagaimana cara manajemen orang lain, dan banyak lagi. Nah, itu sedikit dari saya ya mengenai PKMTD. Iya, mantap sekali tadi. Apa itu PKMTD itu sudah dijelaskan sama Abang dari Ketua OC PKMTD-nya langsung. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, kegiatan apa saja sih yang ada di PKMTD itu? Iya, bisa langsung jawab Bang. Kegiatan ya, mungkin kita dari awal lah kalau bicara kegiatan. Dari awal kegiatannya untuk peserta itu ada technical meeting. Technical meeting itu kayak rapat perdana lah istilahnya. Pengenalan gitu. Iya, perkenalan. Ya, temu perdana antara peserta dengan panitia. Nah, di situ nantinya ada pembagian kelompok untuk peserta dan juga pembagian kakak pembimbing. Oh, berarti seperti pengenalan teknis acara gitu kan, Pak? Di situ ada peraturan dan berbagai hal lagi nantinya di sana. Terus setelah TM nantinya kita ada mengadakan indoor. Nah, indoor itu dilaksanakannya 2 hari, dan itu 2 hari ya? Ya, 2 hari, dan itu nanti diisi berbagai macam materi. Mungkin untuk saat ini tidak usah saya jelaskan materinya lah, biar jadi rahasia aja itu. Biar penasaran nih kan. Dan selanjutnya ada setelah indoor ada jeda waktu kurang lebih 2 hari untuk melaksanakan outdoor. Oh, ada outdoornya juga nih. Outdoor itu nanti kita kemungkinan besar itu di luar Banjarmasin, dan yang jelas kita bakalan 3 hari 2 malam nginap di sana. Oke, nah itu tadi rangkaian dari acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan dari PKMTD. Ada TM, ada indoor, dan ada outdoornya. Nah, itu kalau mau lebih jelasnya kawan-kawan bisa langsung daftar ya kan, untuk gimana sih acaranya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sih manfaat PKMTD itu? Nah, bisa dijawab Bang, manfaatnya apa yang didapat kawan-kawan jika kita sudah ikut PKMTD? Manfaat ya. Ini saya juga sudah pernah ikut PKMTD sih di tahun kemarin gitu kan. Kalau bicara manfaat, biasanya lah kalau menurut saya pribadi, orang yang sudah PKMTD ini yang jelas sudah memahami bagaimana itu cara kepemimpinan terkhusus di Fakultas Syariah kan. Dan bagaimana caranya bergerak di organisasi dengan soft skill yang sudah dia dapatkan di PKMTD dengan pengalaman-pengalamannya. Itu sih yang lebih membedakan dari mahasiswa-mahasiswa lain. Tapi bukan berarti mahasiswa lain buruk, bukan lah. Ya, dan juga kalau bicara pengalaman pribadi nih, khususnya ulun lah. Berpengalaman beliau ini ya kan. Pengalaman pribadi pas saya kan sudah pernah KKN. Nah, setelah pas KKN itu sangat
sangat terpakai ilmu itu gitu nah. Ilmu di PKMTD maupun di organisasi-organisasi lainnya. Bagaimana cara kita mengatur orang lain, bagaimana cara kita berhadapan dengan orang lain, memanajemen diri dengan orang lain, manajemen waktu kita berkegiatan. Nah, itu sangat penting di sana dan menurut saya itu Sangat bermanfaat. ya sangat relevan untuk kehidupan yang akan datang dan yang akan dihadapi ke jenjang berikutnya dunia kerja contohnya kan. Oke. Nah, itu. Berarti untuk manfaat sendiri sangat banyak. Iya. Walaupun PKMTD ini adalah pelatihan ya cuman dasarnya mungkin ya, mungkin tapi dasar ya. itu banyak sekali manfaatnya untuk kedepannya kitanya. Iya. Apalagi dalam masalah manajemen. Oke, mantap sekali nih. Oh, mungkin satu lagi, Kak. Oke, satu lagi mungkin Ya, satu lagi. manfaat Tapi, dari PKMTD ya, ini manfaat apa? dari PKMTD mungkin untuk angkatan baru lah, Nah, angkatan yang Mahasiswa baru nih. ya mahasiswa baru angkatan 2021. Setelah mengikuti PKMTD itu ada namanya organisasi ASRI, anak-anak syariah. Oke. Nah, di situ nantinya soft skill yang sudah kita dapat di PKMTD itu dapat diaplikasikan di organisasi tersebut. Oke. Mungkin secara ya organisasi itu ada untuk mengaplikasikan itu nah. Jadi ya dari situ nantinya kita bisa menjadi apa namanya ya, regenerasi yang baru yang lebih hebat nantinya Oke. dari sana dan banyak Jadi- buktinya gitu. Nah, jadi organisasi ASRI atau anak-anak syariah itu adalah salah satu organisasi di Fakultas Syariah yang mana ditujukan untuk mahasiswa baru yang berodakan atau berarahkan kepemimpinan. Iya. Nah, jadi salah satu syaratnya untuk masuk organisasi tersebut adalah untuk Harus PKMTD. ya harus PKMTD emang Dan juga harus ikut mahasiswa PKMTD. baru. Dan harus mahasiswa Iya. baru. Kalau Nah, sudah mahasiswa lama nggak bisa. bisa. Oke. Nah, tadi kan sudah pertanyaan dari saya nih selaku host. Nah, selanjutnya kita ada juga kemarin membuka Q&A di Instagram, yaitu di Instagram @pkmtdequality 2021. Nah, di situ banyak juga pertanyaan dari kawan-kawan mengenai acara ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yaitu, Kak, pendaftarannya itu sampai kapan? Pendaftaran apa PKMTD maksudnya? Iya, pendaftaran PKMTD ini. Oh, Apakah ini sudah masuk pendaftarannya? kalau pendaftaran ini kita sudah masuk pendaftaran dan masih berjalan. Mungkin nantinya pendaftaran untuk sementara sampai tanggal 14. Oh, dari tanggal 4 Desember ya, Ya, dari tanggal 4 Desember kemarin. sampai tanggal 14 Desember Iya. ya. Dan Ini- kuotanya terbatas. Oke, terbatas. Oke, buruan daftar ya, kawan-kawan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kegiatan PKMTD ini wajib? Oke, bisa dijawab. Menurut Anda ini apakah wajib atau tidak gitu PKMTD ini? Kalau ditanya wajib atau tidak lah, mungkin kalau dibilang wajib ya Tidak juga ya. ada juga sih Karena sebenarnya ini ya. bukan kegiatan dari kampus Iya. yang secara ya harus Cuman formal. kalau dilihat dari hasil PKMTD itu bisa dikatakan, kalau menurut saya itu bisa dikatakan harus sih, dan sayang banget ya iya, kalau sayang ikut banget tuh. sejujurnya tidak. Ini kesempatan emas gitu Iya, bagi kesempatannya- kawan-kawan mahasiswa kesempatan untuk yang belajar jarang. kepemimpinan, apalagi untuk kawan-kawan yang mahasiswa baru yang masih Iya. bingung untuk milih organisasi apa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bukan wajib ya, tapi jatuhnya dianjurkan dan ya intinya sayang kali lah untuk kawan-kawan yang tidak ikut gitu. Iya. Jadi ya harapannya bagi kami ya kawan-kawan harus ikut gitu, harus ikut berpartisipasi dalam acara ini gitu. Oh ya, satu lagi, sertifikat PKMTD itulah Oke. merupakan suatu apa istilahnya, SIM lah, SIM untuk menjadi ketua umum ya. organisasi Jadi- khususnya. Jadi kalau ada yang berminat misal jadi ketua HMJ, HMP, UKM, UKK, Dema sekalipun Dema ya itu harus- syaratnya SIM-nya ya itu tadi sertifikat harus ada PKMTD. PKMTD ya. dan harus mengikuti PKMTD Nah, itu gitu. dia. Jadi itu sangat berguna Mm-mm. bagi kawan-kawan yang nggak mau jadi anggota biasa aja nggak organisasi, Iya. tapi harus mau jadi ketua umumnya ya Iya. harus ikut PKMTD. Ya. Nah itu. Pertanyaan selanjutnya, Kak, bisa nggak kalau tahun kemarin itu sudah ikut PKMTD dan tahun ini mau ikut lagi nih jadi peserta gitu. Jadi peserta gitu ya. Nih, udah ikut nih, tapi tahun ini mau ikut lagi gitu. Tapi jadi peserta. Iya, jadi peserta. Oh, ya. Kadada sebenarnya lah kadada
ada hal yang melarang itu. Kalau emang mau jadi peserta ya Berarti silahkan. boleh-boleh Iya, aja. boleh-boleh aja. Mau ikut lagi boleh-boleh Iya. aja. Mau membandingkan Cuman mungkin. kalau yang terpakai sertifikatnya tetap satu, sertifikat PKMTD yang mana itu. Ya. Walaupun 2 sertifikatnya dia dapat kan. Oh, jadi pertanyaan ini ya kembali lagi ke penanya ya. Jadi Iya. terserah aja mau ikut lagi atau enggak ya terserah gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, untuk tempat pelaksanaan outdoor nanti di mana nih kak? Oh, mungkin ini bisa dijelaskan nih indoor outdoornya nanti di mana? Ya, Secuil ataupun ya gambarannya aja. kalau tempat indoor kita di daerah Banjarmasin lah. Oh, Masih berarti kalau- sekitaran Banjarmasin Iya, ya? sekitaran Banjarmasin. Kalau untuk outdoor kita kan ada nginap dan kemungkinan besar pasti di luar Banjarmasin gitu. Ya, itu Nah. sih. Itu gambaran singkat gitu. Iya. Kalau mau tahu lebih dalamnya nanti ya daftar aja gitu kan. Ya. Dan pastinya kawan-kawan akan tahu di mana pelaksanaannya. Dan itu pasti akan mengasihkan dengan kegiatan-kegiatan Ya, yang banyak teman, ya, banyak dapat relasi kan. banyak teman, banyak pengalaman Iya. gitu kan. Oh. Nah, pertanyaan selanjutnya ini bersinggungan ke dalam acara dari PKMTD. Nah, pertanyaannya adalah acaranya nanti boleh megang HP nggak? Ya. Kalau untuk HP itu ada peraturan tersendiri yang telah dibuat oleh panitia. Dan kami pun mengadakan kegiatan ini tidak tidak membuat kalian tidak harus kuliah juga, tidak Oh, kan? iya. Kalau misal ada HP untuk kuliah misal atau ada untuk kepentingan lain, selama itu berizin dengan panitia atau penyelenggara misalkan, itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan untuk hal itu dan kami tidak berhak untuk melarang itu gitu. Nah, ya. Intinya Ya. boleh megang HP, cuman ketika acara berlangsung ya atau materi berlangsung nantinya ya harap dimatikan gitu supaya lebih fokus gitu kan Bang. Tapi dengan catatan kalau emang dia ada kuliah Ya, ya, ada mendesak lah istilahnya. ya bisa itu tetap Bisa diutamakan. diizinkan lah. Hmm. Jadi ya tidak terlalu dilarang keras lah Iya. istilahnya untuk megang HP. Nah, pertanyaan terakhir nih di Q&A PKMTD Fakultas Syariah tahun 2021. Mengapa kita harus ikut PKMTD nih, Bang? Kenapa? Mengapa kita harus ikut PKMTD? Sebenarnya pertanyaan ini sudah dijawab dari di tadi kan ya. Tapi ya Untuk kita ulang memperjelas lah. lagi Iya, ya, untuk iya. memperjelas lagi lah. Yang pertama, kalian kenapa harus ikut PKMTD? Kalian adalah merupakan, apalagi mahasiswa baru kan, Oh, iya. merupakan regenerasi baru khususnya di fakultas kita, Fakultas Syariah. Ya. Generasi kepemimpinan. Iya, untuk fakultas maupun untuk universitas. Nah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa hal ini penting? Karena balik lagi dengan keadaan kita yang setelah lulus di universitas kita menghadapi dunia luar itu, dan bicara pengalamanku itu sangat penting dan sangat relevan dalam keadaan yang akan datang gitu. Nah, untuk manajemen diri sendiri, untuk manajemen orang lain. Walaupun kita tidak dapat manajemen orang gitu kan, manajemen diri sendiri barang dulu. Nah, Iya. itu. Dan itu diajarkan di PKMTD, ya itu. Jadi iya. itulah sangat penting sebenarnya. Jadi mengapa kalian harus ikut ya untuk hal itu. Ya, walaupun kawan-kawan misalnya ikut ini pasti banyak dampak yang Iya. positifnya. Bisa tadi kita sampaikan dapat relasi, dapat kawan, dapat pengalaman gitu. Nah, itu adalah kenapa kalian harus ikut PKMTD Fakultas Syariah tahun 2021 ya. Oke, karena pertanyaan terakhir sudah dijawab dengan baik oleh kakak ketua OC yaitu Bang Abu, dan berarti udah juga dong konten Q&A ini. Nah, untuk kawan-kawan jangan lupa like, comment, subscribe, dan apabila masih ada ditanyakan bisa tanyakan langsung atau DM Instagram di @pkmtd.equality2021. Nah, saya Abdul Hamid Karim selaku host izin pamit, dan Saya Abdullah Muhammad selaku ketua OC PKMTD izin pamit. oke, bye-bye.